Oke, halo semuanya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu yang berkaitan dengan permintaan dependen. Jadi di sini kalau misalnya permintaan dependen itu berkaitan dengan antara barang satu dengan yang lain, maka saling terkait. Nah, di sini kita akan belajar bagaimana mengembangkan struktur produk dan kebutuhan kotor pada suatu produk ya. Oke, langsung saja kita masuk ke contoh soalnya. Di sini Speaker Kits Incorporation membungkus pemesanan komponen yang telah memiliki ketepatan tinggi melalui pos. Komponen perangkat speaker terunggul yaitu Awesome, yaitu yang di kode A, termasuk 2B dan 3C. Berarti di sini maksudnya adalah komponen untuk speaker Awesome itu terdiri dari komponennya itu dari 2B dan 3C untuk bisa menghasilkan A atau Awesome. Speaker Awesome ini. Lalu masing-masing B terdiri dari 2D dan 2E, lalu setiap C terdiri dari 2F dan 2E, lalu setiap F meliputi 2D dan 1G. Itu adalah pengatur suara Awesome. Seperti yang kita lihat, permintaan B, C, D, E, F, dan G benar-benar tergantung pada jadwal produksi induk atas A. Bagaimana struktur produk Awesome dan kebutuhan kotornya pada masing-masing barang yang diperlukan untuk memenuhi permintaan 50 perangkat speaker Awesome. Oke, kalau misalnya kita lihat dari contoh soal ini, kita bisa membuat sebuah persamaan ya. Ada beberapa persamaan dari contoh soal ini. Oke, kita langsung kerjakan contoh soal ini. Di sini komponen perangkat speaker terunggul atau Awesome yaitu A termasuk 2B dan 3C. Berarti di sini kita bisa membuat persamaannya yaitu A sama dengan 2B ditambah 3C. Oke, selanjutnya untuk masing-masing B terdiri dari 2D dan 2E. Maka ini adalah B terdiri dari 2D dan 2E. Lalu setiap C memiliki 2F dan 2E, yaitu 2F ditambah dengan 2E. Lalu tiap F terdiri meliputi 2D dan 1G. Berarti di sini tiap F terdiri dari 2D, 2D, dan 1G. 1G. Oke, ini adalah persamaan dari contoh soal ini. Nah, di sini kita disuruh untuk membuat struktur produk dari Awesome. Nah, di sini pertama kali yang kita buat adalah struktur produknya. Jadi, bagaimana strukturnya dari persamaan yang sudah kita buat ini. Dari yang ini, lalu kita buat strukturnya atau kayak semacam bagannya ya. Oke, kita buat. Berarti di sini kalau misalnya kita lihat dari persamaan ini, kita bisa melihat ada 4 induk. Ini ada 4 induk. Ini adalah induknya, yaitu dari A, B, C, dan F. Berarti di sini ada 4 induk. Induk. Nah, di sini kalau dari 4 induk ini, maka kita bisa melihat ada 4 level. Jadi di sini dalam strukturnya itu ada 4 level yang kita bisa lihat dari 4 induk ini. Karena ada 4 induk ini, maka strukturnya itu akan ada 4 level. Nah, maka dari itu kita buat strukturnya dimulai dari, kalau misalnya untuk yang memulai itu adalah level 0, yaitu pastinya adalah A, karena A ini adalah produk akhirnya.
Jadi produk akhirnya bernama Speaker Awesome. Ini adalah produk akhir. Produk akhir. Jadi untuk A ini adalah proses terakhirnya. Jadi kan dia kan terdiri dari komponen B dan C, B terdiri dari 2D dan 2E dan seterusnya. Berarti ini A ini adalah produk jadinya, Speaker Awesome-nya itu. Nah, di sini kalau misalnya kita buat strukturnya, maka di sini akan ada 4 level. 4 level kan? Nah, kalau misalnya kita buat untuk A ini adalah karena produk akhir, maka ini adalah level 0. Kita buat strukturnya. Di sini akan ada level 0, level 1, level 2, dan level 3. Kita akan turunkan sedikit ya supaya biar enak bacanya. Agak turunkan sedikit. Oke, ini adalah level 3. Oke, selanjutnya di sini kita buat strukturnya dimulai dari A. Dimulai dari A. A di sini di level 0. A ini terdiri dari 2B dan 3C, maka A terdiri dari, kita bisa gambarkan 2B, B-nya ada 2, yaitu 2, dan C-nya ada 3. Ini C-nya ada 3. Berarti di sini A terdiri dari 2B, B-nya ada 2, dan 3C, maka C-nya ada 3. Oke, selanjutnya B. B terdiri dari 2D ditambah 2E. Oke, kita buat B-nya. Selanjutnya adalah dari B. Lalu juga C terdiri dari 2F dan 2E. Ini kita buat. Karena ini B dan C sejajar, kita lihat dulu ya, di sini ada yang sama atau enggak. Maka di sini kita lihat bahwa di dalam komponen B itu terdiri dari 2D dan 2E. Sedangkan C itu terdiri dari 2F dan 2E. Maka ini kita bisa gambarkan yang tidak ada, lalu yang di F itu adalah 2D dan 1G. Kita bisa melihat dari ketiga persamaan ini ada satu kesamaan, yaitu di sini ada E dan E, berarti E ini ada di C, B, dan C. Lalu D ini ada di persamaan di F. D ini ada di persamaan di F. Nah, F sendiri adalah yang keempat, atau berada pada level yang ke sini F di sini ada di sini ya. Nah, F sendiri adalah induk yang keempat, induk atau level yang terakhir ya. Nah, di sini berarti untuk F sendiri meliputi 2D dan 1G, sedangkan F-nya di sini ada C ya. Maka kita bisa gambarkan di sini F ini pasti ada di level 2 ini. Karena apa? Karena dia masih memiliki pengikut ya, istilahnya kayak semacam komponen yang menghasilkan F. Yaitu di sini kalau misalnya kita lihat untuk persamaan C-nya
yaitu E-nya ada 2 dan F-nya ada juga 2. Oke, selanjutnya F sendiri terdiri dari 2D dan 1G. F ini terdiri dari F-nya terdiri dari D-nya ada 2, D-nya ada 2, dan G-nya ada 1. G ada 1. Nah, selanjutnya kita kerjakan untuk yang B dulu, baru yang B. Nah, kita lihat di sini ada persamaan. Kalau dalam B ada 2D dan 2E. Lalu ternyata C sendiri punya E, sedangkan F punya D. Maka untuk gambarnya kita bisa buat gambar seperti ini. D-nya, 2D ini, kita masukkan di level yang paling bawah. Ini D, 2. Kenapa? Karena di sini kita bisa melihat bahwa ini sejajar. Ini sama ini adalah sama-sama D. Maka ini untuk pemesanannya dilakukan pada saat yang bersamaan, bukan pada saat yang tidak bersamaan. Maka dari itu di sini berada pada D-nya ini berada pada level yang sama. Jadi kalau misalnya ada kesamaan dalam dua fungsi, misalnya di sini fungsi B ini terdiri dari 2D dan 2E. Lalu C terdiri dari 2F dan 2E. Nah, untuk E-nya kan sama-sama ada di B sama di C. Maka untuk yang E juga sama, E-nya seperti sini. E-nya ada butuh 2. Oke, di sini berarti untuk E-nya juga di sini kita bisa melihat bahwa ini dan ini satu tingkat harusnya, baru satu tingkat atau satu level. Karena apa? Karena ini sama-sama E. Berarti bukan berarti ini E-nya di sini terus tiba-tiba E-nya di bawah ya. Jadi tidak seperti itu. Maka E-nya ini harus sama, harus disamakan. Setelah itu juga dengan D juga harus disamakan pada satu level yang sama. Nah, kalau misalnya kalian lihat di sini, F-nya kan terdiri dari 2D dan 1G. Nah, B sama F ini mengandung D yang sama. Maka dari itu, kenapa saya gambarkan untuk yang bagian sini terlebih dahulu? Karena di sini C ini terdiri dari 2F dan 2E. Nah, F-nya sendiri adalah sebuah induk. Induknya atau semacam yang F ini dibentuk berdasarkan 2D dan 1G. Nah, berarti D-nya harus ada dulu dong sebelum membentuk F. Maka F-nya berada di atasnya. Seperti itu. Jadi kalau misalnya mau membaca dalam struktur produknya ini adalah berarti D dan E membentuk B, lalu D dan G membentuk F, F dan E membentuk C, C dan B membentuk A. Jadi cara membacanya seperti itu. Oke, selanjutnya untuk ini struktur produknya sudah selesai. Oh ya, ini saya beri keterangan ya, ini adalah level. Ini adalah level. Lalu ini adalah struktur produknya. Struktur produk. Awesome. Oke, selanjutnya setelah kita membuat level struktur produknya ini, maka selanjutnya kita hitung pertanyaan kedua adalah kebutuhan kotor pada masing-masing barang yang diperlukan untuk memenuhi permintaan 50 perangkat speaker Awesome. Jadi di sini untuk masing-masing perangkat Awesome itu masing-masing itu membutuhkan 50 ya. Jadi pesanan baru 50 perangkat speaker Awesome.
Nah, kalau misalnya kita hitung berarti seperti ini. Kalau untuk bagian B, oke, kita hitung ya untuk kebutuhan kotornya. Ini kebutuhan kotor. Kebutuhan kotor pada masing-masing bagian. Kita mulai dari bagian B, karena untuk bagian A ini adalah yang terakhir, jadi dia tuh mendapatkan dari B dan C. Oke, kita masuk ke B. B ini tadi di sini ada tadi berapa? 50 perangkat. Nah, ini masing-masingnya 50 perangkat. Nah, berarti di sini B kita lihat di sini ada 2 kali jumlah A. Nah, 2 kali jumlah dari kan B kan dari A-nya ini adalah 50 perangkat. Nah, ini kan kita lihat dari B-nya ini adalah 2 kalinya A. Maka kita hitung berarti 2 kali 50. 2 kali A ya berarti ya. Nanti 2 kali A berarti ini adalah 2 kali 50. Maka hasilnya adalah 100. Saya tulis ini ya. Lalu ini C. C terdiri dari 3 kali A. Tiga kali A. Maka di sini adalah 3 kali 50. Maka hasilnya adalah 150. Oke, selanjutnya adalah yang D. Kalau D ini bisa berasal dari 2 ya. D berasal dari B dan juga F. Nah, berarti untuk F-nya ini kita masih belum tahu ya berapa totalnya. Maka kita lompati dulu untuk yang D. Yang E dulu. Yang E ini berasal dari E-nya ini berasal dari 2B, 2 kali B ditambah dengan 2, di sini kan juga 2 kali C-nya. 2 kali C. Maka hasilnya adalah 2 kali B berarti 2 kali B-nya adalah tadi ini adalah 100 ditambah dengan 2 kali C. 2 kali C-nya adalah 150. Maka hasilnya adalah 2 kali 100 tambah 2 kali 150, maka hasilnya adalah 500. Ya, ini kalau misalnya kita hitung, tadi kan 2 kali 100, ini 2 kali 100 kan 200. Lalu 2 kali 150, 300. 200 tambah 300, maka hasilnya adalah 500. Oke, habis E, sekarang kita ke F. F ini berasal dari 2C. 2 kali atasnya adalah C. Berarti 2 kali C. Maka 2 kali C berarti 2 kali 150. C-nya karena ini kan C-nya 150. Maka hasilnya adalah 2 kali 150 adalah 300. Oke.
Nah, selanjutnya kita hitung, terserah mau D dulu atau G dulu. Oke, saya lanjutkan ke D dulu aja, supaya biar nggak muter-muter. Untuk D, ini kita lihat kalau dari strukturnya itu dia dapat dari B, 2B, kali B, kan B ini 2 kali B-nya, ditambah dengan ini D-nya dapat dari 2 kali F. Maka hasilnya adalah 2 kali B. 2 kali B-nya adalah 100. 100 ditambah dengan 2 kali F-nya adalah 300. 300. Maka hasilnya 2 kali 100 adalah 200. Lalu 2 kali 300 adalah 600. Maka untuk D ini 200 tambah 600 hasilnya adalah 800. Oke, sekarang yang terakhir yaitu G, B, C, D, E, F, G. G sendiri terdiri dari 1C. G sendiri terdiri dari 1 kali F, F 1 kali F ya. F. Berarti 1 kali F-nya adalah 300. Maka hasilnya adalah 300. Nah, selanjutnya kita total dari nggak usah ditotal. Jadi ini adalah kebutuhan kotor atau gross requirement untuk masing-masing dari perangkatnya. Jadi untuk bisa menghasilkan A itu kebutuhannya adalah kalau misalnya G adalah 300, F-nya juga 300, E-nya 500, D-nya 800, C-nya 150 dan B-nya 100. Oke, penjelasan saya ini sudah menjawab untuk 2 pertanyaan, yaitu struktur produk awesome dan juga kebutuhan kotor untuk menghasilkan atau gross requirement untuk menghasilkan awesome atau A. Oke, penjelasan saya sampai di sini dulu. Semoga kalian bisa memahami penjelasan saya. Oke, sampai jumpa.